Kula nuwun. Kenapa, Mbak? Sudah nunggu lama ibu-ibu. Mboten Mboten. Nggih. Ngapunten nggih. Selamat sore ibu-ibu. Sore, Mbak. Sehat semua toh di sini? Sehat. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Zivanya Talentani Putri. Saya dari Fakultas Pertanian UNS. Saya di sini akan memberikan sedikit penjelasan terkait pola tanam. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada ibu-ibu sekalian sudah berkenan untuk mau saya beri penyuluhan. Nah, mungkin langsung saya mulai saja nggih. Ya. Mungkin di sini ibu-ibu sudah ada yang tahu belum pola tanam jejar legowo itu apa? Dari Mbak. Oh, nggih. Nah, itu saya jelaskan saja langsung nggih. Nah, begini ibu. Saya mengawalnya dari terkait varietas padi dulu ya. Varietas padi itu pada umumnya kan kondisi jarak tanamnya seperti kita lihat gitu kan, masih jaraknya sempit-sempit, mepet-mepet gitu kan, nggak ada jarak. Nah, itu sebenarnya kalau boleh saya menyampaikan, itu sangat mempengaruhi kualitas dari tanaman padi itu sendiri, baik dari jumlah anakannya, malainya, panjang malainya, dan jumlah gabahnya juga. Nah, fakta di lapangan itu membuktikan bahwa penampilan individu tanaman padi pada jarak tanam yang lebih lebar dan lebih sempit itu berbeda hasilnya. Lebih bagus yang hasilnya dengan jarak tanam yang lebih lebar. Nah, ini kenapa? Karena jarak tanam yang lebih lebar itu mendapatkan asupan sinar matahari yang lebih cukup dan mendapatkan nutrisi yang lebih cukup, jadi nggak rebutan juga. Dan resiko untuk terserang hama itu juga lebih sedikit. Nah, sistem tanam jejar legowo yang sudah saya tadi tanyakan ke ibu-ibu itu sistem tanam itu memberikan kelonggaran dari antar tanaman itu. Dengan sistem tanam ini tuh mampu memberikan sirkulasi udara dan cahaya matahari bagi tanaman gitu. Nah, saat itu upaya penanggulangan gema pun bisa dilakukan lebih mudah. Jadi kan lebih kelihatan hama-hamanya gitu. Nah, lalu sistem tanam jejar legowo sendiri ini apa sih? Aku tahu Mbak. Nah, sistem tanam jejar legowo ini sendiri adalah pola bertanam yang berselang-seling antara 2 atau 4 baris tanaman padi. Nah, jadi misal 2 baris, nanti jarak kosong 4 baris. Jadi nggak mepet-mepet gitu, dan jaraknya nggak banyak gitu. Nah, kalau legowo ini sendiri itu apa sih? Legowo ini diambil dari bahasa Jawa ibu-ibu. Ya mungkin ibu juga sudah tahu ya, legowo itu diambil dari bahasa Jawa. Lego yang kita tahu itu artinya luas, dan dowo yang artinya memanjang. Jadi legowo itu diartikan cara tanam padi di sawah yang memiliki beberapa barisan yang memanjang dan lebih luas jaraknya. Pada awalnya sistem tanam jejar legowo ini diterapkan di daerah yang banyak terserang hama atau kemungkinan terjadi penyakit-penyakit seperti itu. Jadi dengan maksud dilakukannya jarak tanam jejar legowo ini itu bisa mengurangi terjadinya serangan hama itu. Nah, untuk penerapan sistem tanam jejar legowo ini sendiri juga ada beberapa gitu. Jadi nggak cuma ada satu pakai tanam jejar legowo. Jadi ada beberapa pola gitu kan. Seperti dengan jarak tanam 25 kali 25 terus atau 20 kali 20 gitu kan. Nah, sistem tanam jejar legowo yang akan saya terangkan yang pertama itu adalah 2:1 yang akan menghasilkan jumlah posisi tanam lebih banyak juga, karena kan lebih
apa ya namanya, jaraknya tuh lebih luas juga. Nah mungkin kita mau praktekin nih Ibu bareng-bareng ya, jarak tanam 2:1. Nah ini saya tunjukkan ke gambarnya ke ibu-ibu untuk yang jarak tanam 2:1 nggih. Nah ini nih, bentar nggih. Nah mungkin ini saya tunjukin boleh nggih. Nah ini kita pakai gabus. Ini umpamanya sebagai lahannya. Nah ini 2:1 itu seperti ini. Kita praktekkan ya. Nah ini saya sudah menyiapkan padi-padiannya. Nah kita posisinya gini aja. Jadi memanjang seperti yang digambar ini. Jadi 2 gitu. Ya boleh dicoba ibu-ibu. Barisan tanam itu akan mendapatkan sisipan, jadi seperti sela gitu kan, jadi lebih. Nah ini kan ada jaraknya, ada lebih longgar. Nah ini kan untuk apa namanya, cahaya matahari atau sinar matahari itu bisa terserap ke tanaman-tanamannya ini gitu. Nah kalau ini itu 2:1. Sistem tanam sejar legowo 2:1. Sampun ya. Nah, ini nggih kayak yang ibu barusan cobain tadi. Nah ini 2:1 ibu-ibu. Jadi ada space jarak lebih besar. Jadi setelah 2 baris ada jarak besar. Setelah 2 baris ada jarak besar. Ini 2:1 gitu. Nah, lalu untuk jajar legowo sendiri juga ada sistem tanam yang lain. Maksudnya pola yang lain, yaitu pola 4.1. Nah, tapi 4.1 ini juga dibagi lagi jadi 2. Nah, untuk pola tanam legowo 4:1 yang tipe pertama, itu pola tanam legowo dengan keseluruhan baris mendapatkan tanaman sisipan. Nah, untuk pola yang akan saya jelaskan ini, yang akan ibu-ibu juga praktekkan itu, cocok diterapkan pada kondisi lahan yang kurang subur gitu. Jadi, bisa mendapatkan peningkatan populasi sebesar 60%. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi, setelah 4 baris ada jarak. Terus 4 baris lagi. Ya gitu ya, kita coba lagi, Ibu. Nah, jadi 4 baris ada jarak, terus 4 baris lagi. Ini sistem tanam sejar legowo pola yang pertama. Nah di sini cocok untuk lahan yang kurang subur karena kan ada space besar gitu kan, jadi bisa kita juga bisa sebagai petani itu bisa untuk ngeceknya itu kan juga lebih kalau dibandingkan yang pertama itu juga lebih mudah. Yang pertama mungkin ya karena kan 2 baris kan ngeceknya lebih langsung kelihatan. Kalau ini kita mungkin agak melihatnya juga harus dari 2 sisi ya gitu kan, kakak kan di sini nggak ada space, adanya space di tengah besar kayak gitu. Itu untuk tanam legowo 4:1 tipe yang pertama. Kalau untuk yang tipe kedua itu seperti apa? Nah, untuk tipe yang 4:1 tipe kedua itu hanya memberikan tambahan tanaman sisipan tuh pada 12 tanaman di pinggir. Pola ini cocok diterapkan pada lokasi dengan tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Jadi yang udah tanahnya subur itu cocok untuk pakai pola tanam yang
4:1 tipe 2 ini. Nah, meskipun penyerapan harianya oleh tanaman juga lebih banyak, tetapi karena tanaman lebih kokoh karena juga tanah yang lebih subur itu mampu meminimalisirkan risiko terbahan selama pertumbuhan. Nah, lalu gambarnya seperti apa contohnya untuk yang tipe kedua itu? Nah, kalau tipe yang kedua ini seperti ini, juga sama kayak ini, hanya ini seperti jaraknya ini. Jadi jarak antar tanaman ini 25 dan di sini 50 gitu. Jadi baik antar tanaman ini juga ada jaraknya. Jadi seperti setengahnya jarak yang di tengah ini kayak gitu. Kalau yang di tengah misal 60 berarti jaraknya di sini 30 kayak gitu. Itu untuk yang pola tanam 4:1 tipe yang kedua. Nah, mungkin sampai di sini dari ibu-ibu ada yang mau ditanyakan nggak? Itu tadi kan ada beberapa jenisnya ya Mbak ya. Itu lebih bagusan yang mana ya kira-kira dari semua jenis yang tadi Mbak paparkan? Oh, mungkin kalau menurut saya ya Bu ya, mungkin lebih baik, mungkin kalau tergantung ya Bu ya. Jadi kalau di lahannya Ibu mungkin lebih sering terserang hama, mungkin bisa pakai tipe yang 2:1 tadi, karena kan kita mengontrolnya lebih enak kan, 2 baris. Oh, berarti kita ngawasnya sebatas 2 baris. Kita ngecek hama-hamanya juga lebih enak kayak gitu kan, karena kan lebih kelihatan hama-hamanya. Jadi ketika udah terserang hama, kita bisa segera membersihkan dan kita ada jalan untuk bisa membersihkannya kayak gitu kan, lebih longgar. Itu tapi ya mungkin membutuhkan lebih banyak penataan juga ya, karena kan kalau yang 4 ini kan 4 jarak 4, kok tadi kan 2 jadi ngantar jaraknya lebih banyak. Tapi memang kalau menurut saya itu lebih efisien, karena kita untuk mengecek hama-hama yang kok segera terserang itu tuh bisa lebih cepat juga ya. Mungkin ada tanggapan dari Bu terkait yang sudah saya jelaskan tadi Bu? Boten Mbak, sampun itu loh. Oke Pun ya, mungkin ada pertanyaan lain dari ibu yang mau bertanya hari ini. Dua orang yang bertanya akan saya beri. Saya Mbak, saya mau tanya. Gimana Bu? Keuntungan lain mungkin yang bisa diperoleh dari pola tanam dasar legawi ini apa aja? Nah, untuk keuntungannya sendiri yang pertama itu sudah saya jelaskan, kalau bisa mengatasi pengurangan hama. Jadi kan dengan jaraknya yang lebih banyak jarak itu kan buat kita tuh lebih bisa mengontrol hama. Cahaya matahari juga masuk lebih bisa terserap gitu kan, lebih banyak juga. Nah, di samping itu bisa juga meningkatkan produktivitas tanaman akibat peningkatan populasi. Jadi kan sinar matahari lebih masuk kan tentunya akan meningkatkan produksi juga kan Bu. Nah, seperti itu. Nah, ini juga berpeluang bagi pengembangan sistem produksi padi ikan atau mina padi gitu kan Pak Ibu tahu. Jadi kan dengan adanya jarak itu kan kita sambil bisa memelihara ikan di situ. Jadi sistem mina padi itu bisa diterapkan juga di sini. Jadi keuntungannya itu di budidaya padi iya, budidaya ikan juga iya, seperti itu. Dan peningkatan produktivitas padi ini itu bisa mencapai 10 hingga 15%. Begitu. Mungkin ada tanggapan lagi? Cukup Mbak. Oh iya, seperti itu. Mungkin dari saya sudah cukup Ibu, dan kita juga sudah berdiskusi terkait yang ibu-ibu tadi tanyakan. Mungkin itu juga sudah bisa membantu ibu-ibu sekalian menjawab keresahan ibu-ibu terkait pola tanam di pertanian. Jadi saya harap ibu-ibu bisa memahami, menangkap melalui alat praktik yang sudah saya terapkan ini tadi. Jadi ibu-ibu sekalian juga ikut memasang. Jadi ibu-ibu sekalian kan bisa paham, oh ternyata seperti ini pola tanamnya. Gitu. Ya, saya mengucapkan terima kasih ke ibu-ibu sekalian sudah meluangkan waktunya, sudah mau saya beri penyuluhan di sore hari ini. Terima kasih banyak sekali. Maaf kalau mengganggu waktu ibu-ibu sekalian. Untuk dua ibu ini akan saya beri hadiah. Bentar ya Bu, saya ambilkan. Ya. Nah, ini nih Bu hadiahnya. Nah, untuk ibu itu. Matur suwun. Nggih. Nah, ini Bu. Matur suwun nggih. Terima kasih banyak ibu-ibu sudah mau saya beri penyuluhan ya.
Ya, saya mau izin pamit juga. Sudah sore juga. Ada lagi Mbak. Mungkin kalau ini buat ibu saja ya. Jadi kata tahu buat masih penjual ke teman-temannya, ke teman-temannya sama petani bisa jadi menangin juga ke teman-temannya. Karena kan ini kita cuma kelompok kecil ya, jadi bisa saling berbagi ilmu dengan teman-teman petani yang lain. Saya pamit ya Bu. Pripun Bu? Keuntungan sing dapat diperoleh dari pengelola tanah Hajar Legawan ini kenapa mawon Mas Anwar? Nah, kalau untuk keuntungannya sendiri, yang pertama, yang sudah seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bu, mungkin ada tanggapan juga dari yang sudah saya jelaskan tadi ke Bu Karlin. Sampun Bu, sampun Bu. Mungkin dari ibu yang lain ada yang mau ditanyakan, saya bawa 2 hadiah loh. Jadi buat 2 yang bertanya akan saya beri hadiah. Saya Mbak mau tanya,